Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aki, editor di Ilmu Komunikasi Universitas Asia Jakarta. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan kepada kita tidak batas. Segala puji bagi Allah yang memberikan rahmat dan nikmat tersebut tanpa imbalan, kecuali bersyukur kepada beliau, kepada Allah SWT. Saya akan menjelaskan tentang tahayul, bid'ah, dan khurafat. Yang pertama ialah pengertian tahayul. Menurut kamus bahasa, tahayul artinya satu sesuatu hanya ada dalam khayalan belaka. 2. Kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti, tapi sebenarnya tidak ada atau sakti. Ada kepercayaan yang sampai kini masih melekat dalam diri sebagian umat Islam di tanah air tentang bulan Safar adalah bulan Nas, bulan yang penuh kesialan. Alasan kata Safar berarti sejenis penyakit di dalam perut berbentuk ular besar yang dapat membunuh. Kepercayaan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ketika itu mereka menganggap bulan Safar sebagai bulan syarat dengan kejelekan. Di samping itu mereka juga menganggap Rabu sebagai hari nahas, terlebih Rabu terakhir setiap bulan. Jelas tahayul tidak ada tempat dalam Islam dan dalam hati kaum muslimin. Tahayul merupakan bentuk syirik. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Nabi SAW berkata, tiarah tahayul ialah sejenis syirik. Hadis At-Tirmizi. Ketika belakangan sering terjadi kasus kesurupan massal, juga individual, orang menyebutkan kemasukan setan, jin, atau makhluk halus. Ini juga tahayul karena menurut para ahli kesurupan adalah fenomena psikologis, tidak ada kaitan sama sekali dengan makhluk halus. Kesurupan adalah semata-mata fenomena alami yang bisa terjadi pada manusia dan tidak pandang bulu di belahan dunia manapun, terutama di masyarakat tingkat kesulitan hidupnya lebih tinggi. Fenomena kesurupan berkaitan dengan masalah stres hidup dan beban hidup dalam masyarakat yang penuh ketidakpastian, kesulitan ekonomi yang sangat membebani para korban, dan ketidakpenentuan masa depan turut adil bagian dalam membesarkan terjadinya kesurupan. Pada kasus anak-anak sekolah, mereka terkena rata-rata kehidupan ekonominya susah, memikirin beban pelajaran, ditambah lagi dengan pemikiran buku tidak terbeli, SPP tidak terbayar, yang tidak terbayar otomatis membuat orang anak menjadi sangat stres dan berusaha untuk ditahan. Pada puncak, jika sang anak tidak mampu untuk menahan ini, maka akan meledak dan terjadinya kesurupan. Contohnya tahayul yang saya bilang tadi ya, contohnya ya, kayak tadi saya bilang itulah kesurupan, syirik, itu sudah termasuk dalam tahayul. Sekarang yang kedua ialah pengertian bid'ah. Secara bahasa, bid'ah atau bid'ah perbuatan atau cara yang tidak pernah dikatakan atau dicontohkan Rasulullah SAW dan sahabat, kemudian dilakukan seolah-olah menjadi ajaran Islam. Yang kedua, pembaruan ajaran Islam tanpa memperdoman pada Al-Quran dan hadis. 3. Kebohongan atau dusta. Dalam Islam, bid'ah adalah suatu amalan yang diada-adakan atau menambah amalan dalam ritual ibadah, padahal tidak ada contohnya oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana pengertian secara yang pertama di atas. Secara bahasa, bid'ah artinya menciptakan atau inovasi yang sebelumnya belum pernah ada. Maka semua penciptaan dan inovasi dalam ritual agama, ibadah, fasad yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah SAW disebut bid'ah.
Hati-hati kalian terhadap perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara yang baru diada-adakan bid'ah. Setiap bid'ahan adalah sesat, dan setiap kesesatan adalah tempatnya di neraka. Hadis Baihaqi An-Nasa'i. Contohnya adalah perbuatan yang diada-adakan, yang tidak dirasakan oleh Rasulullah SAW. Itulah bid'ah. Barang siapa yang melakukan suatu amalan dalam agama yang tidak ada perintahnya dari kami, amalannya tertolak. Hadis Muslim. Dan ada hadis lain yang artinya, barang siapa yang mengada-ngadakan hal yang baru dalam urusan kami, agama, padahal dari bagian, maka ia tertolak. Hadis Bukhari dan Muslim. Secara bahasa, bid'ah adalah sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contoh sebelumnya. Secara istilah syariat adalah sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i, bid'ah adalah suatu cara yang diada-adakan dalam agama yang menyerupai agama dengan tujuan untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Bukan termasuk bid'ah jika sesuatu diada-adakan di luar agama, ibadah mahdath untuk kemaslahatan dunia, seperti pengadaan teknologi dalam transportasi industri atau lainnya. Imam Malik berkata, barang siapa yang melakukan inovasi dalam agama Islam dengan sebuah amalan baru dan menganggap itu baik, maka sesungguhnya ia telah menuduh Muhammad SAW menyembunyikan risalah, karena Allah SAW menegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridha Islam itu jadilah agama bagimu. Bid'ah juga terjadi dalam bidang akidah. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Fikih Prioritas menyatakan, keyakinan yang bertentangan dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan ajaran yang terdapat di dalam kitab Allah disebutkan bid'ah adalah akidah. Al-bid'ah ijtihad ilahiyah. Bid'ah mengingkari kesempurnaan Islam. Islam sudah mengatur berbagai sisi kehidupan manusia, mulai dari hal-hal yang besar seperti mengurus negara sampai hal-hal yang dianggap sebelah mata oleh manusia seperti tata cara buang hajat. Tidak hanya kaum muslimin saja yang mengakui, bahkan orang kafir pun mengakui kesempurnaan Islam tersebut. Yang ketiga adalah pengertian khurafat. Khurafat adalah dinamisme, animisme, ialah kepercayaan adanya kekuatan dalam diri manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda dan kata-kata, sedangkan animisme adalah kepercayaan adanya jiwa dan ruh dapat mempengaruhi alam manusia. Khurafat dapat diartikan sebagai cerita yang mempersona yang dicampuri dengan perkaya dusta atau semua cerita rekaan atau khayalan ajaran-ajaran bertangan, adat istiadat, ramalan, pemunjaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Khurafat adalah bid'ah dalam bidang akidah, kepercayaan atau keyakinan kepada sesuatu perkara yang menyalahi ajaran Islam, misalnya meyakini kuburan orang sebab dapat memberikan berkah, memuja atau memohon kepada makhluk halus jin, meyakini sebuah benda-benda, tongkat, keris, batu,
dan lain-lain, memiliki kekuatan gaib yang bisa diandalkan dan sebagainya. Khurafat adalah budaya masyarakat jahiliyah. Di antaranya khurafat mereka ialah mempercayai kepada arah burung yang berterbangan akan memberi kabar kepada mereka, kepada nasib mereka. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.